Yo, silakan ketua kelas boleh menyiapkan. Siap. Kita mulai. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabar anak Bapak? Itu yang di pinggir sudah datang ya? Sampai mana? Mana? Oh, di UKS yang tadi? Ya. Berarti cuma satu orang? Satu lagi siapa? Raka yang mana tempat duduk? Oh, tidak tempat Ini. ya. Ini anak Bapak yang sampingnya di mana dulu? Pantu lah kayak aula. Paling ini di mana? Dia pindah. Tidak apa-apa, asal jangan keluar. Nah, hari ini kita akan kembali lanjutkan belajar IPS kita. Dan memang berdasarkan jadwal, minggu ini dan minggu depan itu yang terakhir sebelum ujian. Karena sekarang tanggal 23, kita ujian tanggal 5. Berarti ujiannya sekitar berapa hari lagi tuh? 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi ya. Kurang lebih 2 minggu lagi. Kemarin Bapak udah kirim kisi-kisinya di grup kita. Kamu bisa belajar sendiri. Nanti juga Bapak tunjukkan gimana cara belajar kisi-kisi. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini adalah topik belajar kita. Ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dan Bapak kasih kesempatan bagi kalian menentukan lagunya kira-kira apa. Ya, lagu nasional. Lagu ya. Dari sana ya. Indonesia Pusaka. Nah, yuk. Semuanya boleh diri, kita nyanyi di pagi-pagi ini supaya nggak ngantuk. Amin. Tempat berlindung di hari tua.
yang menurut Bapak sangat bagus sekali untuk Indonesia. Nadanya juga sangat enak. Ya, ini banyak artis yang cover lagu ini karena memang sangat merdu dan artinya juga sangat dalam. Nanti kamu yang akan meneruskan perjuangan para guru kamu. Mungkin suatu saat kamu akan jadi lurah, akan jadi apa lagi? Dosen, pejabat, DPR, dan sebagainya. Ya. Jadi kami yang meneruskan. Mungkin ada yang kerja di Palang Merah, Nusa Tenggara. Makanya dari sekarang, Bapak berharap kita jadi orang yang jujur, orang yang kerja keras, supaya nanti negara kita bisa maju di tangan kalian. Jangan negara kita jadi mundur. Nah, kita coba lihat. Bapak cari tadi ada tempat bagus. Nah, ini dia. Tidak ada orang hebat, malah itu belajar. Kalau kita mau hebat, satu-satunya caranya adalah mau hebat tapi nggak semangat belajar. Itu namanya mimpi yang tidak akan tercapai. Satu-satunya memang harus belajar. Nah, itu sengaja warna merah tuh, biar langsung nabrak ke mata yang orang-orang kurang semangat. Supaya kembali semangat. Nah, yang kedua, orang yang berhasil adalah orang yang penuh karena wanita berpikir, kenapa sih pria lama-lama tahan mancing, padahal nggak dapat ikan. Dan cuma wanita, pria yang nggak suka mancing juga berpikir begitu. Tapi bagi mereka yang suka mancing, ada impian, ada motivasi untuk dapat ikan, dia akan nunggu 1 jam, meskipun dapat hanya 1. Perlu sekali ada impian, karena impian yang mendorong kita. Ya, kalau udah nggak ada impian, maka hidupnya akan hidup segan mati tak. Berikutnya, nah, Bapak akan cerita satu masa yang sulit dalam hidup Bapak. Masa ini terjadi 2017 ketika Bapak pertama kali selesai kuliah. Di waktu Bapak selesai kuliah, Bapak nggak dapat kiriman lagi dari kampung. Kiriman uang. Jadi waktu Bapak kuliah itu rutin dikirim per bulan itu Bapak. Setelah selesai kuliah, Bapak nggak dapat lagi. Nah, di masa ini Bapak cari kerja. Untuk cari kerja Bapak minjam motor orang. Singkat cerita, Bapak diterima kerja. Tapi Bapak nggak punya motor. Padahal ke tempat kerja itu sekitar 10 kilo dan tahu di Pekanbaru tidak ada angkot. Kalau di Medan itu enak, sampai ke gang pun angkot aja. Di Medan ya, Jakarta juga gitu. Tapi di Pekanbaru nggak ada. Bapak berpikir gimana caranya Bapak punya motor, duit nggak ada. Mau minta sama orang tua, nggak bisa juga. Orang tua punya adik, nih, orang tua punya harus sekolahkan adik lagi beberapa orang. Bapak butuh motor, duit nggak ada. Sementara kerja harus naik motor. Akhirnya Bapak coba cari pertanyaan ke orang, dan akhirnya Bapak lakukan ini. Pinjam uang ke koperasi. Setelah itu baru setelah minjam, Bapak beli motor, dan akhirnya dari situ Bapak punya duit, bisa lunasi utang untuk motor, kemudian bisa kerja menetap, gajinya lumayan gitu ya. Lumayan maksudnya bukan yang banyak-banyak kali. Kalau guru lumayan itu ya beda dengan pekerja lain. Guru itu lebih rendah gajinya dibanding pekerja lain ya. Nah, koperasi akan berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Nanti akan ada muncul satu masalah yang itu sangat kekinian. Coba kita lihat nanti. Tapi sebelumnya kita coba bacakan judul pelajaran. Bapak minta siapa yang dicoba. Nah, ini Michael. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian lembaga ekonomi dengan baik, menjelaskan fungsi lembaga ekonomi dengan baik, menganalisis pemecahan masalah lembaga ekonomi dengan benar,
dan menyajikan hasil analisis pemecahan masalah yang terjadi pada lembaga ekonomi dengan baik. Kalau kita lihat tadi, kalau kamu perhatikan video pertama dan kedua, menurut Bapak lebih bagus video kedua. Dan yang Bapak suka dari kelas kita juga adalah ketika diskusi, pertanyaannya itu bagus. Enggak pertanyaannya apa pengertian dari ini, enggak gitu. Tapi gimana kalau begini, bagaimana kalau begini, itu pertanyaan yang bagus. Kalau ada kata bagaimana dan mengapa. Jadi tidak cuma apa pengertian dari ini, enggak gitu ya. Bapak suka itu pertanyaan yang diskusi. Nah, ini pentingnya belajar hari ini. Nih, kata Bapak ya. Belajar topik ini diantaranya 1. Mengerti contoh dan fungsi lembaga ekonomi. 2. Mengerti bahaya pinjaman online. 3. Mengerti bagaimana caranya supaya tidak terlilit utang. Oke, rahasianya udah kebongkar. Tahu pinjol? Pinjaman online. Foto KTP, duitnya langsung cair. Habis itu langsung ya telepon keluarga kita semuanya untuk nah, kita akan coba lihat garis besarnya. Nanti kita akan diskusi, kemudian nanti akan dibuat juga dalam bentuk mapping. Satu lagi, nanti kalau diskusi di depan, pede aja, sama malu. Ya, Bapak lihat juga yang kedua kali kemarin itu cukup pede. Dan moderatornya sudah sangat bagus mengarahkan. Hari ini harus lebih bagus lagi ya. Nah, kira-kira apa itu lembaga ekonomi? Sekilas, kira-kira apa itu lembaga ekonomi? Apa? Atau apa contoh dari lembaga ekonomi? Apa? Pekerjaan. Oke, apa lagi? Perdagangan. Apa lagi? Pertanian. Ada lagi? Perikanan, pasar. Nah, nanti akan kita pelajari lebih dalam. Sekarang kita coba lihat satu video. Saudara guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online atau dikenal dengan sebutan pinjol yang awalnya hanya 3 juta membengkak hingga ratusan juta rupiah. Awalnya pinjaman ini digunakan korban untuk membeli susu kedua anaknya yang masih balita. Kuasa hukum korban menyebut suami sang guru honorer yang bekerja sambil membuatnya dan suami merasa perlu meminjam uang secara online untuk keperluan sehari-hari. 20 Maret lalu, korban meminjam uang sebesar 5 juta rupiah. Namun, hanya disetujui 3,7 juta rupiah dengan waktu pelunasan 7 hari. Saat pinjaman memasuki hari kelima, menurut kuasa hukum korban, pihak pinjol mulai meneror korban dan suaminya untuk segera melunasi pinjaman. Karena pinjaman tidak segera dilunasi, saat ini pinjaman korban membengkak hingga 200 juta lebih dan sempat dibayar 158 juta rupiah. Informasi tentang pinjaman online atau lebih dikenal dengan pinjol yang menjerat guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah hingga harus membayar hingga ratusan juta rupiah. Kita sudah terhubung dengan yang bersangkutan. Selamat siang Ibu Afifah. Iya, selamat siang, Mas. Semoga sehat selalu Ibu. Bisa diceritakan awalnya gimana Bu hingga saat ini? Nah, apa yang terjadi? Tapi ingat enggak? Awalnya berapa dia pinjam? Dan bayar? 206. Tapi yang sudah dia bayar 100. Berapa itu gila? Pinjam 3 juta, bayar 100 juta. Akibat ya, dan memang untuk pinjol itu sangat mudah syaratnya, sangat mudah. Kalau kita pinjam di bank, syaratnya sulit. Kita butuh namanya sertifikat, boleh sertifikat tanah, sertifikat rumah, mobil, motor, harus ada yang kita agungkan. Gak boleh agungkan nyawa ya, gak berlaku agungkan nyawa, agungkan ginjal juga gak bisa. Nah, kalau dipinjol
Nggak sulit. Tinggal foto KTP, KTP itu aja. 1 jam berikutnya, Uang saya. 5 hari berikutnya, Kita lagi. diteror. Dengar tadi di situ ya? Iya. Harusnya katanya hari ke-7 baru bayar, tapi di hari ke-5 udah diteror. Dan gayanya pinjol, jadi kamu pernah dengar? Yang diteror itu siapa? Keluarga. Jadi gak cuma yang utang yang diteror, Keluarga. semuanya. Apa kesel ya? Tapi ya, maksudnya menurut bapak ya, cara menolong orang yang nggak sehat. Kalau mau nolong orang ya udah pinjamkan aja duit kita. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ada satu masalah di sini. Nah, yang pertama nanti ada bapak akan diskusi tentang ekonomi, fungsinya, kemudian ini adalah kemudian bahaya dan gimana caranya supaya kita terhindar dari. Nah, kemarin sudah bapak kirim kelompoknya di kelas. Silakan boleh pindah. Fungsinya diangkat. Itu contohnya. Udah ada apa? Udah ada apa lawannya?
tahu biar dikalian kita. Pertanyaannya itu ada di ini. Temukan bahan aja. Udah lagi ke rumah kunek. Pasti ada yang kerja sama ini. Pak, Sani nanya Pak. Ya. Ya. Mana pada? Ya. Aku di pemberitahuan siapa yang bagian tulis? Di belakang lah. Apa? Nggak boleh neng mas saya lupa sama Windy. Ada satu lagi. Ya Pak, ada satu lagi Pak. Pas bapak prima. Orang itu nengok dong Pak. Dia mau ini nanti Pak. Ada. Berapa bapak buka aja? Buka aja. Jangan pergi. Jangan. Ini berapa orang? Coba satu lagi. Nah ini bahannya. Pertanyaannya itu ada di bagian tiga ini. Ya. Siapa yang dulu tulis ya? Berapa? Jelek Pak. Dikerjakan mau jawabannya. Mohon maaf, mohon kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Pak, sebenarnya mana Pak? Video. Ada tulisannya? Ada Pak. Kalau punya tulisan bawa pakai itu karena spill bapak dari kemarin udah hilang. Tinggal dua lagi.
Yo, yang lain boleh kumpulkan informasinya supaya teman guru tulisnya juga. Wis. Olahraga sendiri. Yo, jangan sampai jadi beban. Tunjukin kalau kamu bisa. Satu lagi ya. Kita tulisnya gini aja lah ya. Kayak sini 1, 2, 3. Iya sama. Ada. Akibat dari pinjaman. Kalau kita minjam itu kan hutang bunga dari hutang tersebut. Nanti kalian tambahin jawaban aku jadi aku ada jawab dua gitu. Nggak nomor ini nomor. Ini kan dari aja gitu lembaga dikasih dan lembaga Gimana? Ada kesulitan menemukan jawabannya? enggak Pak. Ya. Ini pernah nonton di berita bagaimana bahaya-bahayanya? Bahan ada di bahan. Ya, ada juga yang harus kamu diskusikan ya, kamu temukan. Kelompok ini udah. Ya, tapi untuk nomor 1, 2 itu ada 4. Tapi untuk yang 4, 5 terus nanti dibutuhkan kamu. Pernah nonton berita bahwa di mana silakan oke, lanjut aja. Kalau jawabannya bagaimana? Ya, gimana caranya supaya kita enggak? Dan cuma minjam online sih, misalnya minjam uang teman juga, atau ngutang di kantin juga. Intinya itu gimana sih caranya supaya nggak ngutang gitu lah. Ini alam bagi kerugian jalan luar. Ya bisa. Ya. Yang kerja dapat. Kalau ada dibilang dari ini 3 jam. Bilang ini Pikirkan rame-rame, proyek. Nggak usah. Dan juga itu bisa kayak jadi beban di orang tua atau apa kan ini kata-katanya kan kayak misalnya kalau kalian pinjam tuh kayak kan akibat Bang tulisnya 1 orang. kan kayak misalnya kalian nggak bisa bayar terus apa yang bakal terjadi kalau kalian bisa apa ya kan Nomor 5 itu terus nambah gimana caranya supaya kita nggak ngutang atau pinjam. terus nanti kayak jadi teror atau kayak apa gitu kan ya aku catat nomor telepon itu. Ya.
Gimana caranya supaya nggak minjem uang atau nggak utang? Bisa utang di kantin dah. Contoh kecilnya gimana caranya supaya nggak utang di kantin? Minjem uang sama aja. Ya, nomor satu kasih contoh aja ya. Nomor satu kasih contoh. Ya apa-apa, tinggal buat yang baru. Ya, sama. Minimal 3 aja dah. Nggak tahu aja yang baru di sini. Oh. Ya. Kasih contohnya ya. Kasih contohnya sama aja. Tadi dipunyai ya. Oh, sampai ada tweet lagi. Ini. Bahayanya juga ada di situ. Iya, itu. Cuma mikir lah apa yang bertugas untuk ngurusin produksi dan distribusi konsumsi. Nah itu contohnya. Produksi itu buat barang, distribusi itu ngantar, konsumsi itu makan. Nah, termasuklah di situ yang konsumsi, yang menyediakan makanan, itu termasuk lembaga ekonomi. Sedikit. Contohnya itu berangkat dari pengertian. Pengertiannya Fungsi. ya, produksi. Apa sih yang ngatur produksi? Produksi itu buat. Ya, apa yang membuat? Nah itu contohnya. Produksi, apa lagi? Distribusi. Distribusi itu nyalurin. Nah, apa lagi? Nggak tepat sih, lebih tepatnya itu kayak bisa lembaga namanya, lembaga nggak cuma tempatnya, tapi orang itu termasuk juga spesifis pokoknya apa yang berproduksi atau kamu beli tanah investasi, tapi jangan investasi tapi kita masih kekurangan, namanya melarat.
yang udah berlebih dari investasi biasanya sih orang lain ya dia udah punya rumah sakit, anak-anaknya masih kecil, dia punya duit banyak, dia beli mobil, bukan mobil, dia beli rumah. Nanti anaknya dapat di gila itu. Investasi itu tujuannya awalnya kita beli murah, nanti kita jual jadi kita untung dari sana. Gitu. Karena kan rumah naik terus dari tahun ke tahun. Mau habis Pak? Ya, saya bisa sisanya ya. Apanya contohnya? Ya itu. Ini bahaya nih. Ya. Contohnya itu misalnya kan lembaga ekonomi itu yang ngurus produksi, konsumsi sama dari sini loh, berangkat dari sini. Nah, apalah yang kalian lihat yang bertugas untuk produksi? Produksi itu buat barang. Apa yang bertugas buat distribusi antar? Distribusi itu antar. Apa yang bertugas untuk menyediakan konsumsi? Makanan. Itu termasuk lembaga ekonomi. Bapak kasih contoh satu yang ngurusin tentang distribusi. Misalnya JP, dan sebagainya. Mencari lah. Dan produksi yang bertugas untuk buat barang, apa kira-kira? Ngerti? Contohnya? Nomor 2 lah. Pengertiannya apa? Nah, itu kata kuncinya produksi, distribusi, konsumsi. Apa kira-kira yang bertugas untuk produksi? Produksi itu buat barang. Misalnya apa? Misalnya Yang buat barang atau buat makanan, buat apa? Pokoknya ada barangnya. dari Apa lagi? Dan sebagainya nanti. Yang bertugas untuk distribusi, distribusi itu antar, nyalurkan. Misalnya apa? Nyalurkan barang. Apa yang bertugas nyalurkan barang? bagi Nyalurkan, ngirim. Misalnya, ya. Misalnya JNT. Bisa masuk. Dan sebagainya itu. Yang bertugas untuk konsumsi, yang menyediakan makanan. penjual Ini cari nanti. Yang sudah bapak sebutin jangan ditulis lagi. Zikir, ya. Ya, ini temannya. Supaya nggak ada yang Yo, waktunya sedikit lagi. Ya.
Misalnya sebelah sini. Kenapa dipanggil? Siapa nih? Azam. Ini juga semua Pak. Ini badan Pak nilainya Pak. Nanti bisa kok Bapak lihat ke depan. Udah. Ini siapa nih? Mala. Siapa yang kasih nilai 3? Kalau ini gimana? Apa? Gimana nih? Udah. Itu siapa itu? Casey. Ini penilaiannya. Ya, memang nilainya 2222. Dia sama saya guna sama saya dikasih dari nilai 2 juga. Kasih Casey nilai. Ada kerja. Kamu bikin apa? Nah, ketika mereka nggak mau, harusnya nggak kerjakan lagi. Aku cuma Oke, semuanya sudah. Kita akan maju ke depan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota Indah Ermi Zaiba, Putri Kirana Hisa, Raisa Permadura, M. Rafa, Zibran, dan Gal. Yang pertama, pengertian dari lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur berjalannya proses produksi, distribusi, dan komunikasi. Definisi lain menyebutkan lembaga ekonomi merupakan lembaga yang menyatakan masalah yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan juga pelayanan jasa masyarakat supaya kebutuhan dapat terpenuhi. Contohnya, contoh lembaga ekonomi: 1 pasar, 2 pabrik, 3 bank, 4 pusat perbelanjaan seperti mall, supermarket, dan lain-lain. 2. Fungsi dari lembaga ekonomi. Salah satu fungsi utama dari lembaga ekonomi yaitu masyarakat secara luas. 3. Setelah mengamati maka diskusikanlah dan buatlah kesimpulan apa yang membuat wanita tersebut melakukan pinjaman online. Wanita tersebut membeli susu tetapi tidak memiliki uang dan akhirnya ia tergiur dengan pinjaman online atau pinjol. 4. Diskusikanlah bahaya dari pinjaman online. 1. Tidak hanya orang yang berhutang, tetapi keluarga yang bersangkutan juga akan terkena teror. 2. Jika tidak dilakukan batasan bayaran, maka hutang yang bernominal kecil akan membesar dan akhirnya terlilit hutang tersebut. 3. Jika melewati batas pembayaran, kita akan membayar lebih besar daripada nominal yang kita pinjam. 5. Diskusikanlah bagaimana caranya supaya kita terhindar dari meminjam uang. 1. Dengan menghemat uang. 2. Membeli barang sesuai kebutuhan. 3. Ketika kita mempunyai uang yang berlebih, kita bisa menyimpan atau menginvestasikan
investasikan untuk kemudian hari. Baiklah, apakah ada yang mau bertanya? Ada. Lagi Pak. Ada. Ada Pak. Kami Pak. Tutup Pak. Oke, ya. Baiklah, sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana dulu. Baris menghadap sini dulu, biar Bapak lihat mukanya. Sana, ini juga. Siapa namanya? Pak. Indra Padilla. Siapa di pinggir, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggota Fikri dan Paulian ini Grace dan Lala ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga ekonomi. Soal nomor 1. Bacalah bahan ajar, kemudian diskusikanlah pengertian dari lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur berjalannya proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya pabrik, kurir, pasar, kedai harian, dan lain-lain. Soal nomor 2. Diskusikanlah fungsi dari lembaga ekonomi. Fungsi utama dari lembaga ekonomi yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok secara bawah. Contohnya, pedoman untuk mendapatkan bagian bahan pangan. Dua, pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Soal nomor 3. Setelah mengamati, maka diskusikan dan buatlah kesimpulan apa yang membuat wanita tersebut melakukan pinjaman online. 3. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh, untuk membeli susu anak, untuk membeli bahan pokok. Soal nomor 4. Diskusikanlah bahaya dari pinjaman online. Lihat terutama pendidikan diri sendiri, keluarga, begitu juga kepada orang lain. Dan semua dari uang yang kita pinjam lebih besar dari pinjaman kita, sehingga membuat kita terlilit hutang. Soal nomor 5. Diskusikanlah bagaimana caranya supaya kita terhindar dari meminjam uang. Tidak terlalu cepat untuk mengambil keputusan karena itu dapat merugikan diri sendiri dan pandai menghemat uang. Apakah ada yang ingin bertanya? Yo, silakan boleh kasih pertanyaan untuk kelompok ini. Bingung jawab apa bedanya? Yo. Silakan Windy. Oh ya, ada pertanyaan. Namanya? Tidak tahu. Saya nama Yo, mulai. Saya Windy Sukma dari kelompok 4 akan mempertanyakan sesuatu. Apakah fungsi dari lembaga sosial? Fungsi dari lembaga ekonomi adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara luas. Contohnya pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Apakah ada yang masih bertanya? Tidak. Jika tidak ada yang bertanya, kami sekian dan kami tidak ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, namanya yang pertama. Lala. Lala Jana. Sampingnya? Belva. Sampingnya? Iya Pak. Yang mana minggu lalu nggak datang? Iya Pak. Iya. Sampingnya?
Oke, silakan. Oke, lanjut. Ini tadi gimana kelompoknya? Aktif nggak? Sampingnya? Karena tadi Mama Bekri. Oke, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Azam, Gebi, Mikel, Nadatul Ihsani, dan Windy Sukma akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga ekonomi. Soal nomor 1. Apakah pengertian dari lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur berjalannya proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh, 1. Pabrik tekstil yang menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. 2. Warung kelontong. 3. Pabrik tekstil menghasilkan kain. 4. Bank, pasar, dan lainnya. Soal nomor 2. Sebutkan fungsi dari lembaga ekonomi. Fungsi utama dari lembaga ekonomi yaitu memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara luas. Fungsi lainnya, 1. Untuk mendapatkan bahan pangan, pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Pedoman tentang cara pengupahan. Soal nomor 3. Apa yang membuat wanita tersebut melakukan pinjaman online? Karena keuangannya yang menipis atau karena sedang dalam keadaan darurat, dan juga karena pinjol proses peminjamannya lebih mudah dan dibandingkan meminjam di bank dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Soal nomor 4. Apa bahaya dari pinjaman online? Bahaya pinjol adalah pinjaman kita semakin banyak, jumlah utang kita akan bertambah berkali-kali lipat dari pinjaman awal dan kita beserta keluarga bisa diteror oleh peminjam. Soal nomor 5. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari meminjam uang? Caranya menghemat atau mengatur keuangan kita supaya keuangan kita tidak menipis dan tidak bertindak gegabah saat dalam keadaan sulit dan memikirkan akibat dan pinjol, misalnya bunga dan hutang yang bisa memberatkan kita. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? sebut namanya dulu. Saya Syamsul Ramadan dari kelompok 2 yang bertanya, mengapakah wanita tersebut meminjam uang dari pinjaman online dan kenapa tidak meminjamnya ke tetangga, ke saudara, atau ke bank? Ya, masuk akal pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syahdan dari kelompok 2. Wanita tersebut meminjam uang melalui pinjol karena pinjol cara peminjamannya lebih mudah dari bank dan duitnya lebih cepat cair dan lebih cepat bisa digunakan. Apakah sudah puas? Sudah. Ya, sekali lagi pertanyaannya jangan puas ya. Apakah sudah jelas? Seakan-akan dia minum itu baru puas ya. Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah. Ya. Saya Putri Isa dari kelompok 6. Maka saya boleh bertanya kepada kelompok tadi. Mengapa pinjaman online bisa terjadi? Ini Putra Kiara ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Terima kasih temannya. Kiara dari kelompok 6. Apakah ada teman yang bisa jawab selain Ananda yang itu, Nada tuh? Soalnya tadi apa? Mengapa pinjaman online bisa terjadi? Bahkan berkembanglah dia. Nah, kenapa bisa terjadi dan berkembang? Pertanyaannya bagus ini. Saya akan
dibandingkan peminjaman bank atau yang lain. Dan karena keuangannya yang menipis atau warna sedang dalam keadaan darurat. Apakah jawabannya sudah jelas? Jelas. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, akan saya tutup. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri dulu di dalam menghadap Bapak. Tahu yang mana orangnya? Yang pertama Azam ya. Ajam tasbih. Tasbih apa tasbih? Tasbih. Ajam apa ini? Ajam tasbih. Di mana tadi Ajam? Tasbih. Takut, kasih tahu. Ada ngasih pendapat. Oke, cocok. Satu lagi, nih, Michael ya. Michael tadi gimana? Sudah berada. Lumayan lah Pak. Lumayan. Ada dia. Kira-kira kalau dikasih nilai lebih tinggi Ajam atau Michael? Michael. Michael, oke. Ini kemana nih teman yang kasih nilai? Ada tuh. Tuh, sampingnya. Oke. Windy. Yang mana Windy? Ada. Windy Sukma ya? Sampingnya? Jadi Oke, boleh. Cabut itunya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pekerjaan kelompok kami, yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ini terdiri dari nama Tiara Malaysia, Aura, Edith, Dafa, Zaki, Rako Fadila. Soal pertama, bacalah bahan ajar, kemudian diskusikanlah pengertian dari lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mengatur berjalannya proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya 1. Pertanian, 2. Perkebunan, 3. Perdagangan. 2. Diskusikanlah fungsi dari lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara luas. Contoh 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan perubahan barang atau aset. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 3. Setelah mengamati bakat, diskusikan dan buatlah kesimpulan apa yang membuat indikasi tersebut melanggar pinjaman online. Karena tidak mempunyai uang untuk menafkahi keluarganya, terutama untuk membeli kedua anaknya. 4. Diskusikanlah bahaya dari pinjaman online. 3. Bagaimana cara supaya kita terhindar dari meminjam uang? 1. Bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau uang agar tidak perlu melakukan pinjaman online. 2. Jangan menghemat uang hanya untuk menghemat uang dan agar uang yang ada tidak mudah untuk membeli barang yang tidak penting. 3. Tidak boros dalam menggunakan uang. Apakah ada pertanyaan? Saya. Indah. Saya. Bibir dulu tadi. Saya dari kelompok 4 ingin memberi pertanyaan. Saya dari kelompok 4 yang bernama Gaby Iglesias ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana agar kamu tidak tergiur dengan pinjaman online? Ya, pertanyaan yang bagus itu. Gimana caranya supaya nggak tergiur dengan pinjol? Itu nggak ada di situ, pikir itu. Pikir gimana ya supaya nggak tergiur dengan pinjol yang mudah sekali. Bagaimana agar kamu
tidak tergiur dengan pinjaman online. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Gaby. Kita tidak boleh boros terhadap uang. Bekerja untuk bekerja dengan giat akan mendapatkan uang yang lebih banyak dan menghemat uang. Oke, barangkali ada teman yang bisa tambahkan? Saya. Dari kop lain dulu. Tadi Pak, Pause dulu, pause. apakah sudah jelas dari pertanyaan saya? Dari jawaban saya. Kalau belum, nggak apa-apa, jawab belum. Jangan takut. Kurang jelas. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau masih kurang jelas, apakah ada yang lain ingin menambahkan gitu? Oke. Saya ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Gaby. Dengan mengetahui akibat negatif dari pinjol dan lebih memilih meminjam di bank. Hey. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Dua lagi ya, Bapak lihat tadi ini, satu lagi Rafa tadi yang tadi. Saya Indarmi Zaiba dari kelompok 6. Bagaimana seseorang bisa terlilit hutang dan bagaimana cara dia keluar dari permasalahannya? Yuk, silakan. Bagaimana seseorang bisa terlilit hutang dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau kita udah terlilit hutang maksudnya gimana sih cara mengatasinya? Mengapa seseorang bisa terlilit hutang dan bagaimana bisa menyelesaikan permasalahannya? Ya, sama itu kan. Yuk, silakan. Saya Pak, Ya, saya Aura dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Anda. Karena tidak mempunyai uang untuk menafkahi keluarganya, cara mencarinya bekerja untuk mendapatkan penghasilan atau uang agar tidak perlu melakukan hubungan online. Ini sudah boleh dengan jawabannya. sudah jelas. Sebenarnya masih kurang jelas yang kedua. Oke, tapi lanjut aja nanti Bapak. Apakah ini Satu lagi ya. Saya Rahman Rizal dari kelompok 2 ini bertanya. Ananta. Ya, Mbak. Ananta tuh. Ananta, Mbak. Ananta Rizal. Nomor romansanya. 27. Oke, lanjut. Mengapakah pihak pinjaman online tersebut menaikkan uang yang tinggi dari pinjaman sebelumnya? Coba diulangi nak. Mengapa? Mengapakah pihak pinjaman online tersebut menaikkan uang yang tinggi dari pinjaman sebelumnya? Ya. Tuh mudah tuh, pikir. Ini bagus nih pertanyaan untuk kelompok ini. Kontak pantik mereka jawab. Yuk, bersama nih. Pikir. Nah, Bapak ibaratkan gini dah. Awalnya kita minjam 3 juta. Setelah kita sepakati, bunganya itu kira-kira kita berikan 5 juta. Tapi kita nggak bayar tepat waktu. Jadinya lama-kelamaan jadi 6 juta, jadi 7 juta, jadi 8 juta, 10 juta, sampai kayak tadi 200 juta itu. Nah, kenapa pihak si pinjol menaikkan begitu?
Bapak yang ditanya, sana. Kalau udah ada jawabannya silakan MC-nya pimpin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafa Ananta. Jika kita terlambat, bunganya akan semakin naik. Jika terlambat, bunganya akan semakin naik. Karena yang dia ditanya itu kenapa? Karena bingung kalau dia apa. Harusnya kita orang itu kalau dia mau pulang ngerti. Namanya juga garis sekarang. Udah ketemu jawabannya? Kenapa pihak pinjol menaikkannya? Karena kita terlambat membayarnya. Ya, kita. Karena kita terlambat membayarnya. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, mungkin ada yang nambahin. Coba tanya MC-nya. Siap. Apakah ini menambahkan pertanyaan dari Kita pertanyaan. Apakah ada yang menambahkan jawaban? Apakah ada yang menambahkan jawaban? Ya, ada yang menambahkan jawabannya. Ada yang menambah tinggi ya Pak? Ada? Kenapa pihak pinjolnya menaikkan? Karena ingin menguntungkan. Oke, udah baca deh kalau gitu. Salam muda. Ketika ada pertanyaan dari kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya Bapak lihat mukanya ini. Gimana tadi Rafa Domoran? Gimana? Ngeri? Ngeri apanya? Yang tadi. Oke. 46 Berapa? Gimana? lumayan. Lumayan. Sampingnya? Lumayan dirasa. Oke. Siapa namanya? Zaki ya? Lasa? Iya, Kerja tadi? Kerja? Yo, siapa namanya? Tiara. Tiara Dini. Tiara Valencia. Apa makna nama Valencia? Bagus. Aura. Lanjut. Aura. Oke. Nadine. Gimana Nadine hari ini? Di kelompoknya? Kerja nggak? Diam saja. Dari kemarin Nadine diam saja. Kenapa nak? Diam saja tadi? Ya. Ternyata mengaku saja. Temukan jawaban ada? Tidak bicara. Oke. Udah, semuanya duduk. Silakan dicabut. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lembaga Ekonomi. 1. Bacalah bahan agar kemudian diberikanlah pengertian dari lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang merupakan proses produksi dan konsumsi. Contoh produksi adalah petani, nelayan. Dan contoh dari distribusi adalah tidak ekspres tertinggi. Contoh dari konsumsi adalah warung harian. 2. Diskusikan fungsi dari lembaga ekonomi. Pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Pedoman tentang cara
pengupahan, pedoman tentang harga beli barang, dan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 3. Setelah mengamati maka diskusikanlah dan buatlah kesimpulan apa yang membuat materi tersebut telah online. Untuk kebutuhan mereka dan untuk kebutuhan sehari-harinya dan untuk kebutuhan yang diperlukan. Nomor 4. Diskusikanlah Bahaya dari pinjaman online adalah kenaikan atau pemrokasan uang yang dipinjam secara drastis. Kita akan diteror ketika tidak sanggup membayar pinjaman. Karena bagaimana cara supaya kita dan mencari uang lebih jelas supaya kebutuhan hidup tidak boros uang, menahan kemauan yang tidak penting. Dari hasil jawaban kami, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Sani Pak, Sani duluan Pak, Sani Pak. Dulu ya. Saya. Pak, saya dari tadi Pak. Bagi-bagi. Sani dulu Pak. Saya belum. Tadi kan udah ada tuh kan? Bapak juga dapat nilai. Cantik pertanyaannya Pak. Different. Ayo kalau gitu moderatornya yang pilih moderator. Moderator pilih ayo. Ini nanya loh. Iya, kita bukan. Weh, Bapak yang nanya. Kenzi, kan loh. Sorry. Kenzi, ada yang nanya. Kenzi, sadar. Yang berapa lagi Pak? Yang belum pernah dulu dah. Pilih 3. Bagi nilainya jangan makan kurang. Silakan moderatornya, moderator saja. Duduk dulu. Di tangan. Moderatornya silakan pilih. Mana moderatornya? Mana? Kasih tahu namanya. Silakan. Saya dari yang mendengar akan memberi pertanyaan. Saat kamu sedang terlilit hutang, bagaimana cara kamu menghadapinya? Jawab aja. Agak beda nih. Kalau kamu udah terlilit hutang, gimana sih cara ngatasinya? Cari kerjaan yang menghasilkan uang yang cukup banyak untuk bisa membayar. Apakah kedua jawabannya sudah jelas? Apakah jawabannya sudah jelas? Lanjut. Siapa lagi? Bagi nilainya. Jangan makan kurang. Ya. Saya ingin bertanya apa saja bagian-bagian lembaga ekonomi? Bagian-bagian. Maksudnya apa ini? Contohnya nggak atau apa ya? Saya Rahman Rizal dari kelompok 2 akan menjawab dan juga. Bagian-bagian lembaga ekonomi adalah A. Berburu atau meramu, B. Bercocok tanam di ladang, C. Bercocok tanam di lahan basah, D. Peternakan, E. Perindustrian. Apakah sudah cukup? Oke, satu lagi. Apakah ada yang masih belum mau bertanya? Silakan pilih. Sani katanya Pak. Pilih ya, Pak. Bisa nggak pilih Sani yang udah? Oke. Saya ada tulisan dari kelompok 4 ingin
terjaga. Diskusikan dulu dengan temannya, setelah ketemu jawaban baru sampaikan. Pertanyaannya, apa peran pasar sebagai salah satu contoh lembaga ekonomi? Peran pasar sebagai konsumsi. Peran pasar sebagai tempat jual beli, sebagai tempat peran pasar sebagai konsumsi. Apa tadi, coba diulangi? Peran pasar sebagai konsumsi. Konsumsi apa? Boleh nggak lebih spesifik contohnya? Yang kamu jawab tadi? Ini Ya, kamu. kamu. Iya, yang tadi yang kamu jawab. Yang tadi yang dia bilang perdagangan, Yang dia kamu bilang jawab tadi. perdagangan, Yang kamu jawab tadi. perdagangan, tempat perdagangan. Peran pasar. Sebagai contoh lembaga ekonomi. Ini tempat perdagangan jual beli, sursi dah. Ya. Saya Nabila Putri Sandini dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Sandi. Peran dari pasar adalah untuk tempat berdagang dan jual beli. Apakah sudah selesai dengan jawabannya? Sudah. Oke, silakan. Kita tahu. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang Jesse yang mana? Gimana Jesse tadi? Nggak bantu. Gak mau bantu. Lanjut, apinya. Kapan anda? Oh berjalan pak? Aja. Kapan? Oke. Lanjut. Ini tadi kerja. Kerja kadang-kadang. Oke, lanjut. Saya dari kerja pak. Sike. Anak ada loh pak. Ada aja ya pak. Lanjut. Nabila ke kerja. Oke, memang perlu karena dimarahin. Kira-kira jadi bisa lebih cepat. Ya, silakan Fit. Sekarang kita ke kelompok terakhir. Maju kelompok 1. Diam dulu, biar kita lanjut satu kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan hasil kerjasama kita dalam bidang lembaga ekonomi. Pertanyaan pertama, bacalah bahan ajar kemudian diskusikanlah pengertian dari lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi lembaga ekonomi dua bercocok tanam di bidang ladang dan ladang, 3 berburu Nomor 2, diskusikanlah fungsi dari lembaga ekonomi. Pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, pedoman tentang harga jual beli barang, pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, pedoman tentang cara pengupahan, pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Nomor 3, setelah mengamati maka diskusikanlah dan buatlah kesimpulan apa yang membuat wanita tersebut melakukan pinjaman online. Karena ibu tersebut meminjam uang untuk keperluan anaknya dan lain-lain. Nomor 4, diskusikanlah bahaya dari pinjaman online, yaitu tertipu, mendapat
rumah yang besar, keluarga terancam. Kelima, diskusikanlah bagaimana caranya supaya kita terhindar dari meminjam uang. Banyak uang tidak boros dengan uang, membeli barang-barang yang hanya dibutuhkan. Apakah ada yang bertanya? Ini sama yang belakang. Ini sama ini belakang. Gak dengar bapak apa yang ditanya? Saya lagi dapat di Sardini dari kelompok 2 yang ingin bertanya ke kelompok 1. Fungsi utama dari lembaga ekonomi yaitu saya Farah Skarista dari kelompok 5 ingin bertanya, solusi apakah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi warga yang terlilit pinjol? Ya, pertanyaannya. Siapa ya? Ya baik Pak. Coba solusi apakah yang diperlukan pemerintah untuk mengatasi warga yang terlilit pinjol? Saya akan menjawab. Saya Mutiara dari kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari Belva, yaitu pemerintah memberikan dana untuk masyarakat yang memerlukan pinjol. Yang memerlukan uang atau dana yang memakai pinjaman online. Apakah sudah jelas dengan Francisca? Jelas. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya adalah Valencia dari kelompok 3 yang mempertanyakan mengapa lembaga ekonomi lain sebagai suatu usaha manusia. Apa tadi? Mengapa lembaga ekonomi lain sebagai suatu usaha manusia? Saya akan menjawab saya Mutiara dari kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari Tiara. Jawabannya untuk menghidupkan masyarakat Indonesia. Apakah sudah jelas? Pembahasan cukup? Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampai sini aja presentasi kita. Tidak ada salah kata, saya minta maaf dan kelompok saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap ini. Namanya siapa? Jangan ribut. Reja tadi gimana kerja nggak? Oke, lanjut. Siapa yang namanya? Raditya jalan. Terjawab betul, terjawab. Lanjut. Larissa. Yang bagian tulis. Lanjut. Mutiara. Lanjut. Istiqomah. Istiqomah dari Bantu. Istiqomah. Lanjut. Haji. Bantu. Oke. Bantu ya. Sampingnya. Jalan-jalan Pak. Oke, Raditya Lindo. Oke. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Nah, udah hilang lagi ya? Aduh. Cabut lagi Pak, cabut Pak.
Jangan di tabrak-tabrak dulu ya. Oke. Menurut Bapak ini tadi pertanyaan yang masih perlu diperjelas. Yang pertama, kenapa pinjol tip? Kenapa pinjol dan gak bank? Banyak orang pilih pinjol, alasannya karena mudah sekali untuk pinjol. Makanya orang sekarang pinjol berkembang di mana-mana. Karena orang banyak yang gunakan karena mudah. Yang kedua, gimana solusi pemerintah untuk masyarakat yang terlilit utang? Solusinya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menghapus pinjol yang bunganya itu di atas normal. Ada pinjol ilegal namanya. Jadi itu pinjol-pinjol yang enggak terdaftar di OJK itu dihapusin. Karena bahayanya lagi, tadi nggak ada yang sampaikan. Waktu kita install pinjol di HP kita, mereka bisa akses foto-foto kita. Nah, nanti kalau kita nggak bayar uang kita, utang kita, foto kita itu disebar. Apalagi kalau ada foto yang kurang cocok, yang seksi, itu disebarin ke mereka, diancam kita. Jadi bisa beban moral, beban pikiran bagi si peminjam. Berikutnya, gimana solusinya kalau udah terlilit utang? Solusi satu-satunya adalah bayar dulu utang pokoknya. Kalau udah gede, pinjam ke yang lebih terdaftar, misalnya bank atau koperasi, itu lebih resmi supaya lebih aman. Berikutnya, kenapa utang bertambah kalau telat? Ya kalau sama aja orang nggak akan bayar. Tapi dengan bertambah-tambah begitu, maka orang akan bayar. Takut untuk utangnya bertambah terus. Nah sekarang coba kita lihat. Nah kira-kira dari masalah tadi, masalahnya adalah pinjol. Gimana sih solusinya supaya kita nggak pinjam? Tadi jawabannya Bapak suka, bagus-bagus tadi. Cuma masih malu-malu menyampaikannya. Gimana solusinya supaya kita nggak terlilit utang? Kerja keras, pandai-pandailah menghemat, jangan boros, nabung. Apa? Nah ini yang paling Bapak suka, membeli barang sesuai kebutuhan. Misalnya kamu masih punya satu buku, tapi ada yang nawarin buku yang berwarna-warni, padahal duit kamu pas-pasan. Sebaiknya kita beli atau tidak? Ya. Orang kamu masih punya buku. Nah ini sering ditawari di HP nih anak-anak muda. Jadi hebatnya lagi pihak HP itu selalu mengeluarkan yang terbaru. Tujuannya supaya kita merasa HP kita itu udah ketinggalan zaman. Akhirnya kita mau. Sama juga kayak motor. Motor itu hampir setiap tahun mereka keluarkan yang baru supaya kita nganggap motor kita itu udah ketinggalan zaman. Jadinya kita beli utang. Jadi kesimpulannya belajar hari ini adalah apa kesimpulannya? Jangan minjam uang, khususnya pinjol. Kenapa? Karena bunganya besar, kamu bisa makin banyak. Sekarang Bapak minta ambil satu lembar aja, bagi dua dengan temannya, supaya jangan banyak-banyak. Bagi dua aja supaya jangan. Oke. Yang pertama, Nota, langsung jawaban, itu pun jawabannya gak usah pakai keterangan. A, B, ada C aja. Yang pertama, pagi ini ibu sedang memasak ayam rendang. Setelah itu ibu membuka kulkas, ternyata ada beberapa bumbu yang tidak lengkap. Akhirnya ibu memutuskan untuk pergi ke pasar. Dari cerita di atas, lembaga yang berperan untuk menyediakan kebutuhan ibu adalah hukum. A, lembaga keluarga, B, lembaga hukum, C, lembaga ekonomi, D, lembaga politik. Gak usah ngomong, langsung tulis. Yang kedua, melansir dari situs informasi Pangan Jakarta, Kamis, harga cabai merah Jakarta
hari ini rata-rata sebesar Rp1.267 dari hari sebelumnya menjadi Rp63.500 per kilo. Untuk harga cabai merah besar naiknya Rp467 menjadi Rp63.000 per kilo. Dan harga cabai menjadi Rp67.357 per kilogram, naik 198 dari hari yang sebelumnya. Berita ini adalah salah satu contoh peran lembaga ekonomi peran yang dimaksud adalah A. Pedoman untuk mendapatkan makanan, B. Pedoman tentang harga jual beli makanan, C. Pedoman untuk melakukan barter, D. Pedoman tentang cara pengupahan. Lanjut, nomor 3. Nomor 3, kamu tinggal tuliskan mana di antara ini yang termasuk lembaga ekonomi. Sudah? Mana di antara itu yang termasuk lembaga? Pasar, rumah sakit, sekolah, kantor urusan agama, bank, kantin, dan koperasi. Sudah? Lanjut nomor 4, gimana caranya supaya nggak ngutang duit orang lain? Bagaimana caranya supaya nggak ngutang duit orang lain? Jawabannya saja langsung, jangan ditulis pertanyaan. Bagaimana caranya supaya tidak ngutang duit orang lain? Hati-hati ya, ini. Oke, dipegang saja dulu, nanti kita kumpulkan. Sudah? Sudah? Jadi gimana dengan teman kelompoknya hari ini? Senang? Ya, yang pasti gimana pun pembagian kelompoknya akan ada yang senang dan tidak. Tapi bagaimana kita bisa belajar menerima teman yang tidak sefrekuensi? Kata teman kamu kemarin, Bapak nggak tahu artinya sefrekuensi. Nah, sekarang kira-kira kalau kita kasih bintang belajar kita hari ini 3. Ada yang kasih bintang 2? Bintang 3. Bintang 4. Coba semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Kasih bintangnya. Oke, ada yang bintang 5 dan bintang 4. 3. Ya. 1. Ada yang bintang 1. Kenapa bintang 1? Hah? Karena nggak pinjas. Nanti jam Bapak bisa kamu pakai untuk berapa? Bapak nggak punya jam PS lagi? Iya, banyak pinjas dong Bapak. Nggak habis juga? Iya. Sisa buat main. Bapak minta maaf ya. Hari apa kita? Jumat ya. Aturan Jumat kamu pinjas, tapi itu hari ini. Iya, Pak. Ya kan? Gak apa-apa lah, 2 pertemuan lagi ya. Depan. Oh, mohon maaf kalau sampai ya. Ya. Nah, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih. Sekali lagi Bapak ucapkan untuk kerja kerasnya, untuk keaktifannya. Bapak suka dengan pertanyaan-pertanyaan begitu, supaya kelompok yang di depan apa tadi bahasanya itu? Namanya tadi bilang apa waktu depan? Panik. Oke, panik kepada yang depan. Oke, dengan pertanyaan begitu maka pemahaman kita akan lebih luas. Nah, sekarang Bapak minta ketua kelasnya untuk menyiapkan. Siap. Ucapan salam. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bapak.